Bismillahirrahmanirrahim. If'al la yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wadaqa muf'alun if'al la taf'al la muf'alun muf'alun ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wadaqa muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wadaqa muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun ibyaddu yabyaddu ibyadun wa mubyaddun fahuwa mubyaddun wadaqa mubyaddun ibyaddu la tabyaddu mubyaddun mubyaddun isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wadaqa musfarrun isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun yakhdarru ihdiraran wa mukhdarran fahuwa mukhdarrun wadaqa mukhdarrun ihdarra la takhdarra mukhdarrun mukhdarrun habba yashabbu isbaban wa mushabban fahuwa mushabbun wadaqa mushabbun ishabba la tashabba mushabbun mushabbun ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wadaqa musmarrun ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ini parahnya saya bilangin tadi, ini musim covid sekarang lain, nggak pakai sakit lama-lama langsung mati. Bener serius sih, nggak nakut-nakutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Ini tolong diperhatiin ya, ini agak jelimet ini. Kalau Rio aja udah nggak bakal paham kalau dia pulang. Tambihun ay hadza tambihun. Ini Apri kemana? Pulang juga? Ada di atas enggak? La ilaha illallah, pulang dulu. Ulima mimma dzakarahu minal haddi wal amtsilah. Perhatikan ya, dan serius nih. Ulima telah diketahui mimma dari contoh. Diketahui mimma dari contoh zakaro yang telah menyebutkan siapa musannif hu pada ma minal haddi, nyatanya dari definisi maf'ul ma'ah. Kan kemarin definisinya panjang, al ismul mansub alladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, kan gitu. Masbukon bijumlatin
fihi fi'lun awismun fihi maknal fi'li wa hurufihi, kan itu panjang kemarin definisinya. Nah, kemarin udah dibahas definisi dari maf'ul ma'ah wal amsilati dan contoh-contoh. Amsilah zamannya misal. Apa yang ulima? Nah, ini naibul fa'ilnya ulima. Maka karena naibul fa'il anna, hamzahnya dibaca fathah gitu. Apa yang ulima? Annal maf'ula ma'ahu, sesungguhnya maf'ul ma'ah. La yakunu, itu tidak ada apa maf'ul ma'ah. Fi'lan, itu berupa fi'il. Dari contoh kemarin, maf'ul ma'ah kan kesemuanya adalah isim. Jadi nggak boleh la yakunu fi'lan. Tuh, diketahui dari definisi. Karena definisinya kan al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab. Terus dari contoh-contoh nih masih ada contohnya di papan tulis. Sirtu wan nila, ana sairun wan nila. Terus jaa zaidun wan istawal ma'u wal khosabata. Nah itu semua contoh-contoh setelah waw ma'iyah kan isim. Oke. Nah, kalau versi di sini maf'ul ma'ah tidak boleh berupa fi'il. Kan kaidah awal begitu. Berarti enggak berhenti di situ. Nah, contohnya yang enggak boleh. Falam yadkhul, maka tidak termasuk atau tidak masuk apa nahwu la ta'kul. Lanya lanahi, la ta'kul, jangan makan siapa kamu as-samaka, pada ikan. Watasroba, nah ini menjadi contoh. Watasroba, serta wawunya wawu ma'ah. Makanya maknanya bukan dan tapi serta, beserta. Awas, bahwa, udah dia maksud. Watasroba, beserta bahwa minum siapa kamu, itu baknya dibaca fathah. Watasroba, itu ada lafaz an yang dibuang. Al-labana, pada susu. Kamu jangan makan ikan bareng minum susu, ribet. Lagi makan ikan minum susu, ribet atau enggak? Itu enggak boleh. Watasrobal labana binasbi tasroba, dengan membaca nasab tasroba. Maksudnya enggak boleh bacaannya latak. Nih saya tulis apa-apa, perhatikan ini nanti khilaf. Makanya saya wanti-wanti, perhatiin betul-betul, jangan kejebak sama kaidah awal. Nih, ini kalau ini masa apal bener memang contoh di dalam di syarah jumiyah ya seperti itu. La ta'kul as-samaka wa tasrobal labana. Nah, ini loh. Wawunya wawu ma'iyah atau wawu ma'ah. Ini lanya lanahi, makanya takul. Asalnya begitu. Bangunin. Udah kecil, subuh aja kagak subuhan, ngantuk lagi. Lu enggak. Lu jenguk itu apa? Lah parah. Orang ini muka. Ilah aska melek parah. As-samaka ini maf'ul. Janganlah, maknanya ini kalau dibaca langsung kan la ta'kulis samaka. Jangan la ta'kul as-samaka. Kalau dibaca wasol la ta'kulis samaka, lamnya dibaca kasroh. Gitu loh. Watasroba. Nah, di sini watasroba, di sini antara waw dan fi'il mudhari ada huruf an yang dibuang.
watasroba, serta bawa minum siapa kamu al-labana pada susu. Ini benar dibaca watasroba, karena yang baca nasab an, cuman tidak boleh. Ini versi di sini nanti khilaf. Versi di sini versi awal, jumlahnya watasroba laban tidak boleh menjadi maf'ul ma'ah. Nyambung nih. Berarti kan walaupun nanti di belakang ada yang membolehkan. Gitu loh. Jelas karena definisi daripada maf'ul ma'ah itu kan isim. Sementara watasroba itu fi'il walaupun jatuh setelah wawu ma'inya nyambung. Ini versi di sini. Berikutnya nanti ada yang membolehkan. Maka di sini keren saya bilang. Kalau kalian paham dan merasa tertantang, merasa terinspirasi dengan perbedaan itu malah senang. Begitu loh sebenarnya. Tapi kalau orang ogah mikir, ya kan, bodoh amat maf'ul ma'ah ya begono. Kalau nggak begono lah kagak, udah ya udah wassalam. Kan begitu. Perhatikan. Ini khilaf yang luar biasa. Li'annahu, karena sesungguhnya nahwu la ta'kulis samak wa tasrobal laban wa in kanat, dan sekalipun innya goyah, wa in kanat, dan sekalipun ada apa al-wawu fihi, di dalam nahwu la ta'kulis samak tadi, dalam kalam la ta'kulis samak tadi ada itu lil ma'iyati, menunjukkan ma'iyah. Lakinnahu, tetapinya kalam atau lafat watasrobal laban, laisa, itu tidak ada apa lafat watasrobal laban, tidak ada itu bismin, isim. Nah ingat-ingat juga khobarnya laisa itu kebanyakan dikasih huruf jirba. Itu maksudnya laisa bismin. Contohnya dalam ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin, awalaisalladzi khalaqas samawati wal ardo bi khaliqin. Ngerti? Itu banyak contoh. Itu harus diingat-ingat supaya kalian tenget. Bal huwa, bahkan bermula lafaz watasroba fi'lun, itu fi'il. Fal wawu, maka bermula wawu fi mislihi, dalam seumpama lafaz la ta'kulis samaka wa tasrobal laban, atifatun, itu wawu atof, jadi bukan wawu hal, gitu loh. Kama, sebagaimana keterangan sayati, yang akan datang apa ma fi nawasibil fi'li, dalam nasab-nasabnya fi'il. Nah kalau versi di sini wawunya ini bukan wawu ma'nya, tapi wawu atof. Tapi ada juga yang mengatakan wawunya wawu atof. Pokoknya jelimet ini pembahasan. Diperhatikan. Insya Allah Ta'ala itu jumlah mutarido. Wakila, nah ini yang tadi saya wanti-wanti kalian ingat-ingat. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, inna huna, itu hamzahnya inna, karena jatuh setelah kila. Paham? Jatuh setelah kila, jatuh setelah kola, jatuh setelah yakulu, jatuh setelah kaul, makol, koil, makulun, kul. Itu hamzahnya wajib dibaca kasroh kul. Bukan lagi kuntum. Mamanya banyaklah. Innahu, sesungguhnya watasrobal laban maf'ulun ma'ahu, itu maf'ul ma'ah hakikatan, dalam hakikatnya. Wasohaha, dan mentaskehu pada ini pendapat. Innahu maf'ulun ma'ah. Siapa? Hafidh bin Hisamin, cucunya Imam Ibnu Hisham. Nah, kalau itu nama asli hamzahnya hilang, itu cucu. Wa ala hadza, dan atas ini pendapat innahu maf'ul, udah santai dulu.
Ntar saya kabarin soalnya tanggung ini. Wa ala hadza, dan atas ini pendapat innahu maf'ulun ma'a haqiqatan, fal muradu, maka bermula yang dimaksud bil ismi dengan isim. Perhatikan kaidahnya maf'ul ma'ah itu kan al ismu mansub, isim bukan? Isim. Nah, yang dimaksud oleh Hafidz bin Hisham a'ammu itu lebih umum. Maksudnya lebih umum min ayyakuna, dari bahwasanya ada apa isim sorihan, itu isim soreh. Isim soreh itu isim yang jelas keisimannya. Au muawwalan, atau itu isim yang ditakwili. Min an, dari an, wal fi'li, dan fi'il. Ada kalanya fi'il mudhari', ada kalanya fi'il madhi. Wala takunu, dan tidaklah ada apa al wawu fi mislihi, dalam seumpama contoh la takulis samaka wa tasrobal labana, hina idzin, ketika itu tidak ada itu atifatan wawu atof. Wahua, dan bermula pendapatnya atau pendapatnya Hafidz bin Hisham khilafur rajihi, itu berlawanan dengan pendapat yang rojih. Udah titik. Kan ini tadi nggak boleh. Ini tadi dinyatakan contoh yang awal wawunya disebut wawu atof lah gampangannya ya. Kalau wawu atifah kepanjangan. Ingat deh. Masih ingat kan? Orang barusan menurut, kan tadi nggak boleh watas robal laban dijadikan maf'ul ma'ah, kan nggak boleh. Karena wawunya tadi adalah wawu atof. Oke? Tapi menurut Hafidz bin Hisham, cucunya Imam Ibnu Hisham, boleh watas robal laban itu dijadikan maf'ul ma'ah. Menyalahi aturan dong? Enggak. Kalau menurut beliau maf'ul ma'ah kan berupa isim. Isim kan terbagi dua. Ada isim soreh, ada isim yang ditakwili dari isim soreh. Maksud ditakwili bagaimana? Perhatikan, tadi sudah saya katakan. Watas roba ini fi'il mudhari', dibaca nasab, dinasobkan oleh an yang wajib disimpan. Oke? Ini jumlahnya an dan tasroba bisa menjadi isim, tapi isim muawwal, nggak isim sore. Ini kalau zaitun contoh yang di atas lah, istawal ma'u, al ma'u itu kan isim jelas keisimannya. Zaitun itu isim sore. Termasuk nasrun kan isim sore, masdar. Tapi kan nasrun pembandingnya kan ayan suro umpamanya. Ayan suro, an huruf masdariyah yang menandakan yang suruh bisa ditakwil menjadi nasrun. Kalau nasrun zaitun isim sore, kalau ayan suro isim tapi muawwalun bi an, gitu loh, yang ditakwili dengan an. Paham nih? Nah, maka menurut Hafidz bin Hisham, wa takulis samaka wa tasrobal labana boleh dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Tapi menurut itu berlawanan khilafur rojih, bertentangan dengan pendapat yang menang. Oke? Oh, itu maksudnya. Itu yang rada jelimet. Dia sono ngomong apa? Ngomong ngopi. Bismillah. Pokoknya asal kalian merasa tertantang ya keren. Itu aja. Tapi kalau ngaji nahwu datar aja. Maksudnya datar, nggak ada tantangan, nggak ada greget, ya nggak keren. Nah gitu. Itu rumus sangat. Dari tahun jebot ya begitu.
Apa? Cuci muka. Lo kenapa yang di pojok ngantuk ya? Tadi yang cewek arah. Sekarang riuh. Bisa cuci muka. Ya, begini. Ngapain? Kayaknya manggut-manggut khusyuk gitu ya, Cak ya. Gak tau ya ngantuk kok. Aduh kacau ini. Oke. Mana tadi? Ini gak bisa ngebut saya. Karena ini membutuhkan pemahaman yang detail. Santi kemana Santi? Ngapain? Umi juga. Udah jadi motornya? Motornya Santi udah jadi belum? Belum. Udah perhatikan. Wala yakunu jumlatu, awas perhatikan. Wala yakunu jumlatu nahwu sirtu wasamsu toliatun. Wala yakunu, dan tidaklah ada. Ini atau kemana nih? Suaranya nggak sekencang biasa aja. Oke, yang kita ya. Siapa dengan nuhun? Wala yakunu, dan tidaklah ada. Lalu saya lihat atasnya dulu. Wala yakunu ya. Wala yakunu, dan tidaklah ada apa jumlah tu wala yakunu, dan tidaklah ada apa maf'ul ma'ah. Itu aja. Tidak ada itu jumlata nahwi, awas, jumlata nahwi sirtu wal wasamsu toliatun. Tidaklah ada apa maf'ul ma'ah itu berupa jumlah seumpama lafadz sirtu, berjalan siapa saya, wasamsu hale bermula matahari, toliatun itu terbit. Wah, ada ya. Ambil korek. Ini dalam. Gak tahu lagi, nggak ada kali pin, udah pin, nggak usah ada pin. Gue bawa pulang lupa. Udah, nggak boleh juga maf'ul ma'ah berupa jumlah sirtu wasamsu toliatun. Maksudnya jumlahnya lafaz wasamsu toliatun, walaupun wawunya wawu khal, walaupun wawunya jatuh setelah wawu, tapi wawunya wawu haliyah, bukan wawu ma'ah. Gitu maksudnya. Itu ada penjelasannya. Faqauluna, maka bermula ucapan kami, asamsu wasamsu, yaitu lafaz wasamsu mubtadaun, wa toliatun, dan bermula lafaz toliatun khobaruhu, itu khobarnya mubtada. Wal jumlatu, dan bermula jumlahnya wasamsu toliatun, haliyatun, itu jumlah haliyah. Wa hadhil wawu, dan bermula ini wawu, yuqalu, itu dikatakan laha bagi hadhil wawu, apa yang yuqalu iktirodiyatun, apa wawu iktirodiyah. Apa maksudnya wawu iktirodiyah? Wawu yang menghalang-halangi antara jumlahnya sirtu dan asamsu toliatun. Jadi wawu haliyah itu nama lainnya adalah wawu iktirodiyah. Ya Bu? Wa
tasharu dan masyhur apa hadhil wawu atau iktiradiyah jadi juga bainal mu'arrabin di antara orang-orang yang belajar bahasa Arab, bukan orang Arab tapi orang-orang yang mendalami bahasa Arab itu maksudnya mu'arrab biwawil hali dengan nama wawu hal. Wawu iktiradiyah itu kalau di kalangan orang non Arab tapi yang cinta terhadap ilmu bahasa Arab itu disebut wawu haliyah, wawu hal. Oke, nyambung. Wala umdatun dan tidak juga berupa umdah atau pilar. Maksudnya pilar jumlah yang berupa umdah. Kan kemarin yang boleh dibaca nasab itu kan yang dibaca ya yang menjadi maf'ul makanya dibaca nasab. Kalau yang dibaca nasab itu kan dominan fudlah. Ngerti? Nah, wala fudlatun dan tidak boleh wala umdatun dan tidak boleh apa lafaz yang berupa umdah. Fala yajuzu maka tidak boleh apa anasbu membaca nasab fi nahwi istaraka Zaidun wa Amrun. Bersekutu siapa Zaidun Zaid wa Amrun dan Amr itu loh. Wa Amrun itu enggak boleh dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah karena wa Amrun statusnya adalah fa'il sama dengan Zaid. Kalau fa'il berarti umdah, ngerti? Enggak fudlah. Li'annahu karena sesungguhnya Amrun wa inkana dan sekalipun ada apa lafaz Amrun wa inkana dan sekalipun ada apa al istiraku bersekutu fi gado li'annahu wa inkana al istiraka itu loh. Wa in kana sekalipun ada apa al istiraku sekutu fi'lal isnaini itu pekerjaan dua orang. Illa annahu kecuali sesungguhnya fi'lul isnain laisa itu tidak ada apa fi'lul isnain. Wah kalian itu wahidan apa wahidun? Ada alifnya apa enggak? Tambahin alif. Khobarnya laisa. Wahidan itu satu. Minhuma yang itu dari isnaini fudlatun bermula fudlah lebihan. Li'annahuma karena sesungguhnya isnaini yaitu Zaidun wa Amrun fa'ilani itu fa'il keduanya. Fala yasikhu maka tidak sah apa al-iktifa'u menganggap cukup bi akadihima dengan salah satu isnaini anil akhari dari yang lainnya. Fala yuqalu maka tidak boleh diucapkan sebagai pengganti lafaz istaraka Zaidun wa Amrun apa lafaz istaraka Zaidun bersekutu siapa Zaidun Zaid. Harusnya kan wala wa amrun gitu loh. Wala yaqau dan tidak boleh terjatuh apa jumlah ba'da ghairil wawi apa maf'ul ma'ah ba'da ghairil wawi. Udah ini lain poin. Wala yaqau kan istaroka Zaidun wa amrun. Wawunya itu kan wawu atof. Enggak boleh dijadikan wawu ma'ah karena bersekutunya Zaid dan Amr itu dua-duanya ya istiraq. Namanya sekutu kan dari dua orang itu kan. Kalau sekutu sendirian kan namanya enggak sekutu, tunggal itu maksudnya. Udah titik itu wala yaqau dan tidak boleh terjatuh apa maf'ul ma'ah ba'da ghairil wawi setelah selain wawu. Jadi yang namanya maf'ul ma'ah wajib jatuh setelah wawu ma'ah.
Nahwu jitu ma'a Zaidin nggak boleh. Ma'a Zaidin disebut maf'ul ma'ah. Gitu loh maksudnya. Oke? Wa bi'tu kal abda bi siyabihi, dan seperti contoh bi'tu menjual siapa saya kepada kamu al abda pada seorang hamba bi siyabihi dengan pakaiannya abad itu bi siyabihi nggak boleh disebut maf'ul ma'ah karena pakai huruf jar ba. Wala ba'da ghairi wawil ma'iyati, dan tidak boleh setelah wawu ma'ah, wawu ma'iyah. Kaja'a Zaidun wa akhuhu qablahu. Seperti contoh, ja'a Zaidun, telah datang siapa Zaidun, Zaid. Wa akhuhu, dan bermula saudaranya Zaid, qablahu itu sebelum Zaid. Maksudnya Zaid datang, tapi saudaranya udah datang sebelum Zaid datang. Nyambung maksudnya? Tuh. Au ba'dahu, atau setelah wau ma'iyah. Idzil ma'iyatu, orang ma'iyah itu kan bareng, bersama. Kalau sebelum dan sesudahnya kan berarti bukan bareng-bareng. Nyambung kan? Gitu loh. Idzil ma'iyatu, karena bermula maknanya ma'iyah kebersamaan. Tujibu, itu mewajibkan apa ma'iyah? Ittihadaz zamani, pada nyatunya zaman. Udah, orang harus nyatu kok, bisa. Udah titik. Wala ba'da mufradin, dan tidak boleh juga maf'ul ma'ah jatuh setelah mufrad ya jumlah. Kan contoh yang lo lihat papan tulis, senter ke atas. Nih. Udah kelihatan nggak? Kalau nggak berdiri. Ini kan masbukon dijumlahin fiha fi'lun awismun fi makna fi'li wa huru fihi. Kan harus dijauhi oleh jumlah. Ya kok nggak jumlah? Lawannya jumlah itu mufrad. Oke? Oke, lanjut. Nah itu nggak boleh. Itu loh maksudnya. Khilafan, dengan berbeda pendapat Lis-Syaimiri, terhadap Imam As-Syaimiri. Memang kenapa kalau As-Syaimiri? Kalau Imam As-Syaimiri fa'innahu, maka sesungguhnya Imam As-Syaimiri ajaza, itu membolehkan siapa As-Syaimiri fi nahwi kullu rajulin wadhi'atahu. Kullu rajulin bermula setiap laki-laki, wadhi'atahu bersama barangnya lah gampangannya, ai makrunani. Wa anta wa rabbaka, wa anta, dan bermula kamu, wa rabbaka, itu bersama Tuhanmu. Nusiba ajaza, fa innahu ajaza nasbama, pada menasobkan lafaz ba'dal wawi, yang setelah wawu. Jadi boleh kullu rajulin wadhi'atahu wa anta wa rabbaka, itu setelah wawu boleh. Menurut Imam Syaimari itu boleh dibaca nasab. Gitu loh ya. Maf'ulan ma'ahu, hale menjadi maf'ul ma'ah. Ini kan beda pendapat luar biasa. Ini yang saya maksud. Nggak boleh nggak bisa seperti ini, ngebut kan pelan-pelan sambil menjiwai di mana letak perbedaan pendapat. Nah, kalau kita ngerti perbedaan pendapat, maka kita akan menghargai pendapat yang berbeda. Ngerti nggak maksudnya? Inilah embrio ilmu toleransi. Rio, lu ngantuk, gue ngomong toleransi, lu dengernya telur asin. Mana ngamuk lagi ke Aska.
Mana kak? Katanya ada telur asin. Telur asin. Ngomong toleransi ngantuk. Dengernya? Telur asin lah. Diri. Kalau orang udah cuci muka mesti ngantuk. Ngadep dia kemari. Biar keren. Nah, mama lu biarin aja kak. Ngantuk. Lah baru pulang. Baru nyampe. Lah langsung ngaji lah, ngantuk lah. Oke? Wa khilafan, dan dengan berbeda pendapat li Zamakhsyari terhadap Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari mengarang tafsir Al-Kasyaf ini, termasuk ulama ahli lugat. Aidan hari juga fa innahu, maka sesungguhnya Imam Az-Zamakhsyari a'raba itu mengi'rabi siapa Imam Az-Zamakhsyari akhoka pada lafaz akhoka fi nahwi hasbaka wa akhoka dirhamun. Hasbuka bermula yang mencukupimu, wa akhoka bersama saudaramu, dirhamun bermula dirham. Nah itu loh, wa akhoka menurut Imam Az-Zamakhsyari boleh dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah, padahal sebelumnya itu berupa hasbuka, bukan jumlah, itu maksudnya, tapi isim mufrad. Maksudnya mufrad gak jumlah. Maf'ulan ma'ahu hale menjadi maf'ul ma'ah. Wasahihu, dan bermula pendapat yang sahih itu anau sesungguhnya lafaz akhoka maktufun, itu lafaz yang diatofkan alal kafi atas kafnya lafaz hasbuka. Berarti kan itu maksudnya. Wa innahu jaa ala lughati qasril akhi. Wa innahu, dan sesungguhnya kejadian jaa datang apa lafaz akhoka ala lughati qasril akhi, atas logat mengkosor lafaz al akhi. Al-huwa, atau bermula lafaz akhoka itu maf'ulun bihi menjadi maf'ul bih, akhoka menjadi maf'ul bih. Kalau maf'ul bih limahdhufin bagi fi'il yang dibuang, bagi amil yang dibuang. Wa takdiru, dan bermula takdirnya hasbuka wa bi hasbi akhoka. Maknanya hasbu itu ayak fihi, mencukupi, hi pada akhoka, itu maksudnya. Perbedaan pendapat. Udah titik. Wala, dan tidaklah boleh. Udah dah. Ini kalau saya gas berat loh itu. Jangan kalian, walaupun itu sepele, itu jelimet loh. Memahaminya, wah, udah ganti kitab aja. Itu ntar. Saya nggak mau paksakan karena yang berikutnya lebih sulit. Nih perhatikan. Saya enter ke papan tulis. Nih. Ini kan dalam kaidah masbukon bijumlatin fiha fi'lun awismun fihi makna fi'li wa huruf fihi. Ini udah dicontohkan. Contohnya ini ana sa'ilun wan nilam. Kan timbul pertanyaan. Itu kalau ismun fihi makna fi'li wa huruf fihi. Kalau enggak bagaimana? Nah, kan timbul pertanyaan begitu. Nah, baru ini ismun fihi makna fi'li wa huruf fihi, nanti pembahasannya habis maghrib dah. Karena ini kalau saya gas ngebul, otaknya Aska ngebul. Jelas ya? Udah nggak ngebut, saya nggak ngebut ini. Karena ini sulit. Benar, bukan kok saya ngarang-ngarang cerita, ini sulit. Jadi nanti dilanjutkan yang mana tadi? Wala ba'da ma fihi maknal fi'li duna hurufiyah, itu ya. Itu nanti kita lanjut habis maghrib. Break dulu. Ini biar nggak ngebul. Nah, kan gitu kan? Maf'ul ma'ah itu harus didahului fi'il atau isim. Tapi isim tadi yang mempunyai makna fi'il, tapi bukan semata-mata makna fi'il. Fi'il dan hurufnya fi'il. Ini contohnya ana sa'irun
wanila kan gitu kemarin. Sairun ini mewakili huruf sirtu. Yang mana sirtu dari saro kan gitu. Kalau ada isim menunjukkan makna fi'il tapi tidak ada hurufnya. Seperti ha. Kalian ngomong hadza. Hanya itu kan huruf tambah. Ya kan? Ini belum ada, ini muqaddimah, perhatikan. Hadza. Isim isyarah itu kan hanya enggak. Oke? Dalam ha ini namanya apa? Haut tambah. Perhatikan ini buat bahan kalian nanti habis maghrib. Dalam kalimat ha ini ada fi'il unab bihu. Memberi peringatan siapa saya. Ha ini mewakili unab bihu apa enggak? Wis. Mana enggak ada lah. Beda kalau sairun kan diwakili sama saro. Ngerti nih? Nah ini maksudnya yang dimaksud awis mun fihi maknal fi'li wa hurufihi. Nyambung kan? Ini kalau langsung saya gas ngebul otaknya. Makanya udah dulu dah. Berapa menit ini? 41. 41. Ya udah nambah dikit nggak apa-apa kita pelain. Masih ngantuk nggak? Ya udah, center sono. Fathul Majid bawa nggak? Tauhid. Ganti kitab. Jadi untuk ngilangin ngebul di otak itu nggak harus berhenti. Ganti kitab ya udah. Ya kalau dalam Ta'limul Muta'alim begitu. Halaman 27 bukan? Tauhid. Ketemu belum kalian? Halaman berapa sekarang? Tuh, berapa tuh? Berapa tuh? 26. 26. Yang mana? Paling atas alam. Alam itu? Ya. Oke, ini iklan aja. Ya 10 menit apa 15 menit gak apa-apa. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Udah buruan adik. Kitabnya taruh mana? Anna tuh, Anna lagi. Saya yang seperti itu saya pertegas supaya kalian baca kitab itu agak marah-marah bukan. Anna isnadat takhsisi pada sesungguhnya mengisnadkan taksis. Anna isnadat tansisi taksis ya. Pada sesungguhnya mengisnadkan taksis, maksudnya taksis mengkhususkan lil irodati terhadap irodah, majazun itu majaz. Majaz itu bahasa kerennya metafor. Maka di sini kenapa kalau malam Senin ngaji balaghah? Supaya dalam belajar tauhid sekalipun kalian juga mengetahui dari sisi pandangan ilmu balaghah. Kan kemarin dikatakan bahwasannya Allah menghendaki lahirnya Zaid umpamanya di zaman di era sekarang ini generasi Z kan mentaksis kan irodah. Nah menyandarkan taksis terhadap irodah itu disebut majaz. Kok majaz? Iya li annal mukhassisa karena sesungguhnya zat yang menentukan mengkhususkan hakikatan di dalam hakikatnya wa ya al mukhassis Allahu Ta'ala itu Allah Ta'ala. Fal iradatu maka karena yang mukhassis hakikatan Allah fal iradatu itu namanya fa fasihah. Gitu loh. Fa untuk jawab terhadap fi'il syarat yang dibuang. Fal mukhassis maka bermula. Nah,
fal irodatu maka bermula irodah. Sababun itu menjadi sebab fakot saja. Karena mengisnadkan taksis kepada irodah itu majas. Karena hakikat yang mentaksis sejatinya adalah Allah. Dan irodah hanya sebab saja. Falladhi maka bermula orang. Falladhi maka bermula orang. Ya takidu yang beriktikad siapa alladhi annat takhsiso pada sesungguhnya taksis bil irodati dengan irodah bil irodati karena irodah. Kalau versi itu kan ada angka 1 ada footnote qaulul matni bil irodah al ba'u bermakna lam. Oke. Bil irodati karena irodah itu maksudnya au biha atau karena irodah wa zati dan zat bahwa maka bermula alladzi kafirun itu kafir ini wilayah tauhid jadi tegas karena berarti kan karena hakikat yang mentaksis tadi adalah Allah sementara irodah itu hanya menjadi sebab orang yang berkeyakinan bahwasannya taksis sebab irodah atau dengan zatnya Allah maka orang tadi bisa disebut kafir. Kafir terhadap keberadaan Allah. Apa maksudnya? Ini menurut penjelasan dalam keterangan tauhid. Allah menghendaki riuh ngantuk saat ngaji. Gua lu baca Allah biar melek lu. Jangan senyum sambil lu. Nah hakikat yang membuat riuh ngantuk itu adalah Allah. Cuma kan karena riuh keblek aja. Kan begitu kenapa? Yang ngaji malah ngantuk. Kan itu kalau dalam kitab Tauhid Batul Amali sama siapa waktu saya Sanawiyah kelas 1 muridul khairi wassarril qabihi walakin la yardha anil qabihi itu irodah. Kalau kan baik dan buruknya kan kehendak siapa? Kehendak Allah. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini berat loh. Kalau orang sukses ini ntar lu kalau jadi orang tua, siapa lu? Siapa lu? Ntar lu kalau udah punya keluarga, punya anak lu gagal. Lu marah-marah lagi gak bisa menerima keadaan. Ya wajar sebenarnya, tapi kan bukan berarti ini. Nah, kalau semuanya orang disandarkan kepada semua atas takdir Allah lah. Nggak ada orang itu stres. Ngerti maksudnya? Itu di antaranya tauhid. Wa'lam ketahuilah siapa kamu annal irodata pada sunya irodah laisat itu tidaklah ada apa irodah lazimatan itu menetepi itu lil apa itu kalian saya gak hapus sih lil amri apa ya lil amri terhadap perintah terhadap apa namanya ya perintah. Kalau dalam saranya ay al amrin nafsihi wa huwa talabul fi'li alladzi laisa bikafin. Khilafan dengan berbeda pendapat lil mu'tazilati itu juga biasa. Ya beda pendapat, tauhid pun beda pendapat. Dengan berbeda pendapat lil mu'tazilati terhadap kelompok Mu'tazilah. Tahu Mu'tazilah? Mu'tazilah itu satu sekte dalam tauhid, dalam ilmu tauhid ya, dalam disiplin ilmu kalam. Tokohnya itu namanya Wasil bin Atok. Pendapatnya memang suka nyeleneh-nyeleneh berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya begini, orang yang beriman
yang taat kepada Allah masuk surga. Kan gitu. Orang yang tidak beriman atau orang yang beriman tapi maksiat. Kalau orang yang tidak beriman, orang kafir itu kan adanya di neraka. Oke. Sekarang kalau orang beriman tapi maksiat bagaimana? Nah, kalau versi Ahlussunnah wal Jamaah kan ya boleh masuk surga, tapi digarang dulu di api neraka, kan gitu. Nah, kalau Mu'tazilah enggak, mempunyai pendapat al-manzilah bainal manzilate, mempunyai satu tempat di antara dua tempat. Karena dia beriman tempatnya surga, tapi dia maksiat tempatnya neraka. Nah, itu ada istilah begitu. Itu Mu'tazilah di antaranya. Fayuridu, maka itu tadi barusan saya bacakan. Fayuridu, maka mengendaki siapa Allah al-khaira pada kebaikan, wasarro dan keburukan, lakin layak muru tetapi tidak memerintahkan siapa Allah bil khairi kecuali dengan kebaikan. Nah, kalau ada orang, kenapa kamu malas? Udah takdirnya dari Allah, Pak. Allah nggak menyuruh malas. Paham? Kenapa Rio ngajinya ngantuk? Udah Pak. Takdir dari Allah, Pak. Nah, coba lu melek, kan takdirnya bukan ngantuk lagi ngaji. Nyambung nih. Loh. Allah benar muridul khairi wasarri. Tapi Allah la ya'muru illa bil khairi. Nyambung nih. Jadi jangan buat alasan lu malas, lu dablek, lu bandel. Udah takdir, Pak. Ya ini ngidah sama itu yang layaban mulu kalau malam. Ya semua, bukan berarti larang, enggak. Ngerti? Kalau malam diem. Ngerti itu teh? Udah kulit, layak mulu, tanpa mungkin karungin. Ya, sebelumnya enggak. Tong sampah, gulung. Wah, kacau. Paham enggak? Lu minta pembelaan lagi sama arah. La ilaha illallah. Lu marah kan gedean anak, mau tuan lu. Enggak sama, ini enggak ada Andre. Andre sama engkong tinggian engkong. Tapi tuan Andre. Loh, begitu. Wa dalilu ala subutil iradati wallahu a'lam. Udah sedikit-sedikit, tapi ini malam apa nih? Oh iya, tadi ada yang meninggal ya. Mungkin kalau ngumumin ini pelan-pelan din. Dan ngumumin dulu biar bisa didengar. Dulu saya tadi nanya, ini rumahnya nih. Dulu aktif yang meninggal Pak Tian ya. Siapa lagi namanya? Iya Pak Tian ya. Ini teman saya nyawa dulu. Udah umur 73. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.